Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Student Fashion, pada pembelajaran pembuatan pola pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pola dasar badan teknik konstruksi. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu menerapkan pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi. Apa tujuan pembelajarannya? Melalui model problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik secara teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu dapat menerapkan pembuatan pola dasar badan teknik konstruksi sistem praktis. Nah, sebelum kita mempelajari pola dasar badan teknik konstruksi, nah sekarang kita harus tahu dulu apa itu pola. Ada yang tahu? Ya, baiklah. Ibu akan menjelaskan apa itu pola. Ya, pola atau pattern, ya, menurut Pori Mulyawan, dalam bidang jahit-menjahit, pola atau pattern adalah suatu potongan kertas atau kain yang dipakai untuk membuat baju ketika bahan digunting. Potongan kain atau kertas tersebut mengikuti ukuran bentuk badan tertentu. Itu yang disebut dengan pola. Sementara di sini kita akan membuat pola dasar. Nah, kalau pola dasar itu apa? Ya, menurut Suryawati, pola dasar adalah kutipan bentuk badan manusia yang asli atau pola yang belum diubah. Ya, itu namanya pola dasar. Sementara macam-macam cara pembuatan pola, menurut Suryawati, macam-macam cara pembuatan pola busana itu ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu pola konstruksi. Apa itu pola konstruksi? Yaitu pola yang dibuat berdasarkan ukuran badan seseorang. Nah, pola konstruksi tersebut dibagi lagi menjadi dua. Ya, yang pertama pola yang dibuat berdasarkan ukuran badan. Dan yang kedua, pola jadi atau pola standar. Nah, macam pola yang kedua yaitu draping. Nah, siapa yang tahu atau pernah dengar kata draping? Belum? Oke. Apa itu draping? Draping yaitu pola yang didapatkan dengan cara melangsaikan sehelai bahan pada objek tertentu sehingga diperoleh pola yang diinginkan. Kemudian, menurut Jati Pratiwi, pola dasar berdasarkan teknik pembuatannya dibagi lagi menjadi dua macam. Ya, ada pola dasar yang dibuat dengan konstruksi padat atau kubus, yaitu pola dibentuk di atas badan si pemakai atau tiruannya yang disebut dress form atau pas pop. Ya, teknik ini disebut draping atau memulir. Sementara yang kedua, pola dasar yang dibuat dengan konstruksi bidang dasar atau flat pattern. Pola ini merupakan pengembangan dari pola yang dibuat dengan konstruksi padat atau kubus. Ya, dalam hal ini nanti yang akan kita pelajari yaitu pola dasar badan teknik konstruksi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini yaitu pola dasar badan teknik konstruksi, kemudian kita akan menggunakan sistem praktis ya. Nah, apa itu pola dasar badan sistem praktis? Perhatikan gambar pola dasar badan ini ya.
Pola dasar badan sistem praktis itu yaitu pola badan yang memiliki kulp yang terletak di pinggang. Jadi Ananda harus ingat, pola dasar yang kita pelajari ini yaitu pola dasar sistem praktis. Apa ciri-cirinya pola dasar sistem praktis? Yaitu pola dasar yang memiliki kup atau kupnat yang terletak pada bagian pinggang. Ya, di sini kita mempelajari pola dasar badan sistem praktis yang pola badan bagian mukanya terpisah dengan bagian belakang. Yang berwarna merah adalah pola dasar bagian muka dan yang warna biru adalah pola dasar bagian belakang. Baiklah Ananda Fluidation Fashion, sebelum kita membuat pola dasar badan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pola. Menurut Wijiningsih, alat untuk menggambar pola adalah penggaris lurus, penggaris siku, penggaris kerung leher, kerung lengan, panggul, lingkar bawah rok, dan yang lain, serta alat tulis. Ya, sementara menurut Jati Pratiwi mengemukakan bahwa alat-alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar pola adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, ayo apa ini? Ya, ini namanya adalah pita ukuran atau biasa juga disebut dengan sentimeter atau ada juga yang menyebutnya dengan metlin. Apa gunanya pita ukur? Ya, pita ukur dipakai untuk mengambil ukuran badan maupun menggambar pola. Pita ukur yang baik tidak boleh merenggang dan yang terbaik terbuat dari serabut kaca. Tetapi yang terbuat dari plastik dapat juga dipilih. Garis-garis dan angka pita ukur harus dicetak dengan jelas pada dua sisinya. Pada umumnya, pita ukur dibuat dengan ukuran satuan sentimeter dan inci. Ananda perhatikan pita ukuran yang ada di rumah Ananda. Itu Ananda lihat di baliknya, yang sebelah itu ukurannya menggunakan sentimeter, sedangkan yang sebelah lagi menggunakan ukuran inci. Ya. Kemudian yang kedua yaitu skala. Ada yang pernah lihat skala atau punya skala? Ya, ini namanya adalah skala. Ya, atau ukuran perbandingan. Ini fungsinya sama dengan pita ukuran, ya. Namun, skala ini dipakai untuk kita menggambar pola di buku pola, ya, untuk mengukurnya. Jadi kalau kita membuat pola di buku pola, itu kita tidak menggunakan sentimeter, melainkan kita menggunakan skala. Jadi apa itu skala? Ya, skala adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pada waktu menggambar pola atau buku pola dengan berbagai ukuran pada sisi-sisinya. Antara lain, sambil Ananda perhatikan skala yang Ananda miliki, lihat ukurannya. Ya, ada ukuran 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Lanjut, yang berikutnya yaitu buku pola atau buku kostum. Ya, apakah Ananda sudah punya buku pola ini? Ya. Apa itu buku pola atau buku kostum? Yaitu buku yang berukuran folio dengan lembar halaman selang-seling bergaris dan polos. Lembar folio bergaris untuk mencatat keterangan, sedangkan lembar polos untuk menggambar pola. Selanjutnya ada alat tulis.
ya, kita menggunakan pensil. Masing-masing punya pensil kan? Ya, pensil yang berwarna hitam atau pena warna hitam. Dalam menggambar pola sebaiknya menggunakan pensil 2B ya. Kemudian kita juga menggunakan pensil merah biru. Nah, apa gunanya? Ya, kalau misalnya Ananda membuat pola untuk pensil merah berguna untuk menggambar garis pola jadi bagian muka. Sementara warna biru untuk menggambar garis pola bagian belakang. Kemudian ada lagi pensil hijau. Itu gunanya untuk apa? Untuk menggambar garis pola jadi bagian muka dan belakang itu menjadi satu. Oke? Nah, kita masuk pada penggaris. Ada berbagai macam penggaris yang kita gunakan dalam membuat pola. Yang pertama yaitu penggaris siku dan penggaris bentuk panggul. Ya, ini yang ukurannya mini. Ya, ini dipakai untuk membuat pola di buku pola. Ya, ini ukurannya mini. Yang penggaris siku ini biasanya digunakan untuk membuat kerung leher, ya, bisa juga untuk membuat kerung lengan. Kemudian yang di sebelahnya ini penggaris bentuknya lengkung atau biasa disebut penggaris bentuk panggul. Gunanya untuk membentuk bagian panggul. Lanjut yang berikutnya penggaris lurus. Tentu ini Ananda sudah punya ya, penggaris lurus yang Ananda pakai untuk menggaris atau membuat garis di buku. Lanjut yang berikut sama dengan yang ini, yaitu penggaris siku dan penggaris bentuk lengkung dan penggaris lurus. Cuma ini bentuknya atau ukurannya lebih besar, ya, atau ukurannya besar kita gunakan untuk membuat pola dalam ukuran yang sebenarnya. Lalu ada penghapus. Apa guna penghapus? Ya, untuk menghapus apabila terjadi kesalahan dalam membuat pola. Lanjut, kita juga memerlukan lem kertas. Ya, Ananda masing-masing tahu kan apa lem kertas? Apa gunanya? Untuk merekatkan pola pada waktu mengubah pola dan merancang bahan. Dan tentunya kita juga menggunakan atau membutuhkan yang namanya gunting kertas. Nah, yang selanjutnya kita memerlukan kertas pola ya untuk membuat pola dengan ukuran yang sebenarnya. Lalu kita juga memerlukan yang namanya kertas dorslah merah biru. Apa gunanya? Gunanya pada saat kita akan membuat pecah pola atau membuat berbagai macam model busana, kita menggunakan kertas dorslah merah biru. Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan mempelajari simbol-simbol dan tanda pola. Menurut Jati Pratiwi, tanda-tanda pola adalah berupa macam-macam garis warna yang dapat menunjukkan keterangan dan gambar pola. Sementara menurut Pori Mulyawan mengemukakan bahwa garis tepi pola badan muka diberi warna merah dengan ballpoint. Sedangkan garis tepi pola badan belakang diberi warna biru. Nah,
Tanda pola yang pertama yaitu gambar garis pensil hitam. Ya, ini ada tanda garis pensil hitam, yaitu garis pola asli. Selanjutnya, ada garis merah atau pensil merah. Itu tandanya apa? Ya, garis pola menurut badan depan. Kemudian ada garis biru atau pensil biru, yaitu garis pola menurut model badan belakang. Selanjutnya ada tanda titik-titik. Ini namanya garis pertolongan. Dengan warna pensil menurut bagiannya. Misalnya kalau depan warnanya merah, kalau belakang warnanya biru. Ya. Kemudian ada tanda strip titik. Itu namanya garis lipatan. Dengan warna pensil menurut bagiannya. Kalau depan warna merah, kalau belakang warna biru. Selanjutnya adalah garis putus-putus. Apa tandanya? Yaitu batas garis pelapis TM atau TB. Lanjut, perhatikan tanda ini. Tanda ini yaitu tanda bagian pola yang dilebarkan satu lipit. Kemudian ini tanda apa? Ya, ini adalah tanda lipit. Lalu ini adalah tanda setengah lipit. Warna menurut tempat. Misalnya kalau pola depan itu warnanya merah, kalau belakang warnanya biru. Lanjut, ada tulisan huruf T dan huruf M berwarna merah. Ya, ini artinya adalah tengah muka. Kemudian ada huruf T besar, D besar berwarna biru. Ini artinya adalah tengah belakang. Lalu ini ada sudut siku, ya. Ini tandanya siku-siku. Siku-siku 90 derajat. Kemudian ini ada tanda panah dua arah. Ya, itu artinya tanda arah benang atau serat. Baiklah Ananda, di dalam membuat pola, kita harus tepat dalam membuat garis pola. Ya, menurut Ernawati, beliau mengemukakan untuk menghasilkan busana yang enak dipakai tentunya berpengaruh pada pola yang digunakan. Salah satunya kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola, seperti garis lingkar kurung lengan, garis lekuk leher, bahu, sisi badan, sisi rok, bentuk lengan, kerah, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan garis pola yang luwes, mesti memiliki sikap yang cermat dan teliti dalam pembuatan pola. Ya, jadi ketepatan pembuatan garis pola sangat menentukan hasil dari busana yang akan kita jahit.
Demikianlah materi pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.